Perkenalkan, kami Saya Mariani, absen 22. saya Novi, absen 27. Saya Regia, absen 15. Saya Mesya, absen 18. Saya Argia, absen 33. Saya Septiani, absen 19. Kami akan membuat video tentang observasi hutan bakau. Observasi hutan bakau ini akan kami lakukan di Pantai Karangsewu, tepatnya di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Mau tahu video kami seperti apa? Yuk saksikan! Kokoh nanti kita berdiam. Siapakah aku sebenarnya? Pengertian hutan bakau. Hutan bakau atau mangrove adalah komunitas vegetasi pantai, tropis, dan subtropis yang didominasi oleh spesies pohon yang memiliki kemampuan adaptasi luar biasa terhadap kadar garam tinggi atau salinitas dan tanah yang tergenang air. Pohon-pohon ini memiliki sistem perakaran yang unik seperti akar napas atau pneumatofor yang memungkinkannya bertahan hidup di lingkungan dengan kadar oksigen rendah pada substrat lumpur. Lalu aku berjanji menjadi yang baik. Manfaat hutan bakau. Hutan bakau menyediakan layanan ekosistem yang tak ternilai harganya. Yang pertama, secara fisik, menahan abrasi air laut, meredam hantaman tsunami, dan mencegah interupsi air laut naik ke daratan. Yang kedua, secara biologis menjadi tempat memijah dan mencari makan bagi ikan, udang, dan kepiting. Lalu yang ketiga ada secara ekonomi. Sumber kayu, bahan baku, obat-obatan, serta potensi ekowisata. Yang keempat ada iklim, mampu menyerap karbon hingga 4-5 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis darat lainnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya. Lalu aku berjanji menjadi Deforestasi. Kehilangan hutan bakau bukan sekedar kehilangan pepohonan, melainkan bencana ekologis yang meliputi 1. Meningkatnya erosi pantai. Daratan perlahan terkikis oleh gelombang laut. Yang kedua, hilangnya habitat, penurunan populasi ikan dan biota laut secara drastis. Yang ketiga, pelepasan karbon. Karbon yang tersimpan di tanah mangrove akan terlepas ke atmosfer, mempercepat pemanasan global. Dan yang keempat, bencana alam. Pemukiman pesisir menjadi lebih rentan terhadap badai dan banjir rob. Lalu ada upaya melestarikan hutan bakau. Yang pertama ada rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan penanaman hutan kembali di lahan yang kritis. Lalu ada edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir mengenai pentingnya mangrove. Lalu ada penegakan hukum, melarang pembukaan lahan mangrove untuk lapangan tembak dan pemukiman secara ilegal. Lalu ada zonasi, penetapan kawasan mangrove sebagai taman nasional atau hutan lindung seperti yang ada di TNBB Taman Nasional Bali Barat. Penjelasan hutan bakau di Karangsewu. Yang pertama ada fungsi ekologis, yaitu menjadi pelindung utama kawasan tambak di sekitarnya. Yang kedua ada vegetasi, yaitu didominasi oleh spesies seperti Rhizopora dan Avicennia. Yang ketiga ada potensi wisata, saat ini dikembangkan sebagai destinasi ekowisata dan edukasi, di mana pengunjung bisa belajar menanam bakau dan menikmati suasana alam. Kondisi hutan bakau di Karangsewu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu, kawasan ini merupakan ekosistem alami yang rimbun di dalam area Taman Nasional Bali Barat. Namun, antara tahun 2006 hingga 2015 sempat terjadi penurunan luas hutan mangrove dari sekitar 345,84 hektar menjadi 265,91 hektar di area Teluk Gilimanuk. Faktor penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan dan tekanan aktivitas manusia. Sekarang, kondisi mangrove di Teluk Gilimanuk tergolong baik dan padat.
menjadikan kawasan ini habitat penting bagi biota laut. Kawasan ini juga telah direhabilitasi menjadi contohan konservasi yang beriringan dengan pengembangan ekowisata, didukung oleh peningkatan kesadaran dan pentingnya fungsi ekosistem yang akan datang. Fokus masa depan adalah keberlanjutan ekowisata yang terintegrasi dengan pemulihan lingkungan, serta memperkuat peran hutan mangrove sebagai pelindung alami dari abrasi dan tsunami. Peningkatan pengawasan diperlukan untuk mencegah alih fungsi lahan lebih lanjut di tengah perkembangan infrastruktur pesisir. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebelumnya saya izin karena saya ingin mewawancara Bapak-Bapak tentang hutan mangrove di Karangsewu. Baik, pertanyaan yang nomor 1, apa jenis bakau yang paling dominan di kawasan Karangsewu ini? Kalau mangrove itu yang lebih dominan itu Rhizopora. Rhizopora itu ada 3, Apiculata, terus Diolosa, sama Mugronata. Itu kebetulan dia di ring kedua. Kalau ring pertama itu Soneratia. Soneratia di sini tuh ada 1 ya. Soneratia alba yang warnanya putih. Sedangkan mangrove yang ada di SPTN 1 ya, di perairan Karangsewu itu ada 9 jenis kalau nggak salah. 9 jenis. 9 Baik, jenis. selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa kendala yang Bapak-Bapak hadapi buat ngelestariin hutan bakau ini gitu? Sebenarnya kalau melestarikan hutan mangrove itu kalau kendala kebanyakan ini dari alam memang. Dari pasang surut air itu juga, terus tritip itu pengaruh kalau kita nanam, karena kita juga kelompokan sering juga melakukan penanaman. Kendala utama itu tritip sama lumut. Kalau kendala dari manusia sendiri maksudnya ulah Human error nah itu nggak ada sebenarnya. kecil ya, kemungkinan 10%. Iya. 10% ya dari kebanyakan faktor alam. Terima kasih ya Bapak-Bapak belum. atas pertanyaannya. Mas Hasil wawancara. Jadi, hasil wawancara yang saya dapatkan adalah di hutan mangrove yang berada di Karangsewu ini yang sangat dinominasi oleh jenis mangrove Rhizopora. Rhizopora dibagi menjadi 3, yaitu Apiculata, Muncornata, dan Stylosa. Dan penghambatan dalam melestarikan bakau adalah biasanya faktor cuaca dan lumut. Dari faktor manusia tidak ada sama sekali, karena masyarakat Gilimanuk sangat mendukung karena mangrove sudah seperti sawah warga. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Belum pernah kau coba lihat semua, bukan dari matamu. Sekian video observasi hutan bakau dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih.